Haleluya, puji Tuhan. Shalom, The Living Word Community, dimanapun saudara berada hari ini. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online untuk kita pada minggu ini. Kita bersyukur kita ada di minggu yang baru. Dan saya percaya semua kita telah disiapkan berkat yang khusus untuk kita nikmati bersama hari ini. Dan kita bersyukur juga ada hambanya Pak Paulus akan memberkati kita dengan firman yang khusus. Untuk itu mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya saya sampaikan pengumuman saudara bahwa setiap hari Rabu dan hari Kamis kita ada ibadah tengah minggu, ya, ada klub di sana kita belajar firman, dan setiap jam 19.30 untuk hari Rabu itu adalah klub untuk umum, dan juga hari Kamis itu ada untuk English service. Jadi saudara bisa join. Di sini ada alamat untuk Zoom dan juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi, dan kita bisa saling komunikasi, saling doa, mendorong untuk saling mendoakan. Di sana kita saling belajar firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita bawa dalam doa, kita naikkan pujian syukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah atas kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dilayakkan oleh darah Kristus untuk tetap ada dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa menikmati kehadiran-Mu, karena Engkau berjanji dimanapun kami bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami percaya urapan-Mu ada di setiap pribadi hamba-Mu Tuhan. Telah Engkau taruh pesan-pesan khusus, isi hati-Mu Tuhan buat kami semua. Urapan-Mu memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulaikan Tuhan ibadah ini. Kami alaskan semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
Shalom, selamat siang. Sebelum firman disampaikan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu buat kami hari ini Bapak. Engkau berbicara kepada kami Bapak. Kehendak-Mu jadi Bapak. Dan setiap firman yang kami dengar siang ini tertanam di dalam hati kami, membaharui akal budi kami, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, siang ini saya membawakan tema hubungan yang sehat. Kita semua tahu bahwa kekristenan itu bukan agama, karena agama tidak menyelamatkan. Kekristenan itu bicara tentang hubungan. Hubungan siapa? Hubungan pencipta dengan kita ciptaannya. Tapi tidak otomatis semua ciptaan mengenal siapa penciptanya. Nah, kita tahu sesuai dengan Alkitab katakan di 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah yaitu Allah Bapa, dan ada satu Tuhan yaitu Tuhan Yesus. Tidak semua orang bisa mempercayai ini. Maka kenapa Injil perlu diberitakan? Dan masing-masing kita orang percaya memiliki kesempatan yang luar biasa selama hidup di dunia ini, yaitu untuk apa? Untuk menebarkan keharuman pengenalan akan Kristus dimanapun, kemanapun kita beraktivitas. Itu tugas yang sangat mulia, itu panggilan yang sangat tinggi bagi kita. Karena kita dulunya bukan siapa-siapa, tapi kita dipanggil. Yang memanggil kita bukan hanya presiden, yang memanggil kita Allah, pencipta alam semesta ini. Nah, kita lihat hubungan antara manusia dan Allah tadi sudah dipulihkan. Dulunya manusia terputus karena dosa. Kabar baiknya dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus 2021 tahun yang lalu. Sehingga setiap orang punya kesempatan untuk kembali terhubung dengan Allah. Bukan karena kuat gagah orangnya, tapi karena perbuatan Tuhan Yesus. Ayat pertama yang saya kupas ada di 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi bagi setiap orang yang sudah berdamai dengan Allah, dengan kata lain sudah pulih hubungannya dengan Allah, dia tidak hanya menikmati hidup santai-santai, oh hobiku ini, kesukaanku ini, bukan. Tapi dia mulai punya tanggung jawab, punya tugas, yaitu apa? Melayankan pendamaian. Sehingga apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus itu dapat dinikmati maksimal oleh setiap orang selama di dunia ini. Bukan nanti setelah mati, bukan. Selama di dunia ini sudah menerima dan mengalami manfaat hubungan dengan Allah tadi. Tapi sekali lagi itu tidak otomatis. Langkah pertama adalah menerima dulu pendamaian tadi. Bukan dari inisiatif manusia, tapi Allah yang berinisiatif untuk mendamaikan umat manusia yang berdosa dengan dirinya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, tinggal bagian manusia untuk apa? Mempercayai dan menerima. Itu sesungguhnya bukan syarat. Karena untuk percaya itu pilihan. Untuk menerima juga pilihan, tidak otomatis. Ya. Jadi keselamatan hubungan yang dipulihkan ini pilihan. Dan kabar baiknya, masing-masing manusia punya kemampuan itu. Walaupun dia orang fasik, dia orang sejahat apapun, dia bisa memilih, dia bisa menerima. Masalahnya dia mau atau tidak. Jadi itu bukan syarat sesungguhnya. Maka ditekankan bahwa hidup ini anugerah, hidup ini pemberian cuma-cuma, tapi tidak hidup semaunya, tidak apapun jadilah, tidak. Ya. Hidup ini jadi sesuai dengan janji-janji dari Allah. Amen. Tapi tidak otomatis. Bukan berarti janji bersyarat. Tidak, sekali lagi. Terima dulu, percaya dulu. Baru pelajari kebenarannya untuk mengalami satu persatu janji-janjinya. Hubungan sudah dipulihkan. Bagi setiap yang menerima hubungan sudah dipulihkan ini, dia mulai belajar maintain atau merawat hubungan tadi. Karena hubungan tidak hanya sekali jadi. Oke, terhubung dengan Allah sudah. Tapi untuk mengalami apa yang Allah sediakan, apa yang Allah miliki tidak otomatis. Perlu terus digali kebenarannya.
Ayat yang kedua, 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Manusia tidak setia. Walaupun sudah menjadi ciptaan baru, tidak otomatis dia setia. Masih bisa melenceng, masih bisa hidup cara daging, walaupun dia sudah manusia roh. Harusnya, idealnya, hidup di dalam roh, dipimpin roh. Tapi sekali lagi, tidak otomatis. Walaupun ciptaan baru, kadang-kadang masih kepancing emosinya, masih pakai emosi, masih pikiran normal. Harusnya kita sudah mengenakan pikiran Kristus, perasaan Kristus, tapi tidak otomatis. Karena Alkitab mengatakan di Galatia 3 ayat 27, kita yang sudah dibaptis di dalam Kristus harusnya sesuai dengan firman tadi sudah mengenakan Kristus. Tapi tidak otomatis orang ciptaan baru menyadari aku mengenakan Kristus. Tidak otomatis. Ya, jadi Allah setia. Walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. Tapi kabar baiknya lagi nih, setiap ciptaan baru sudah memiliki kualitas kesetiaan Allah. Bukan karena upaya, tadi termasuk dalam anugerah, diberikan karakter setia yang dimiliki Allah. Sudah ada pada kita semuanya. Kita perlu belajar menjalankan atau mengenakan kesetiaan tadi. Karena tidak otomatis, ya. Jadi kembali lagi soal pilihan kita, tidak tergantung orang lain, tidak. Ya, dengan kita tergantung pada Allah, mengandalkan Allah sebagai Bapa kita yang baik. Seperti tadi lagu pujian di awalnya, Bapa kita sangat baik, tidak ada yang sebaik Dia. Dan Dia selalu merancang yang terbaik, bukan terbaik ukuran kita, tapi terbaik menurut Allah kita. Kalau terbaik menurut kita beda-beda. Ada yang baik di keuangan, ada yang baik di karir, lain. Itu pun tidak salah. Tapi jangan berhenti di situ. Karena terbaiknya bukan ukuran kita. Terbaiknya ukuran Allah. Ya, dan kesetiaan kita, kualitas kesetiaan kita itu teruji. Karena kualitas kesetiaan Allah yang ditanam di dalam kita. Berikutnya, saya kupas dari Lukas 15 ayat 12 sampai 14. Bagaimana ini kita melihat ya, hubungan orang Kristen, orang percaya dengan Allah digambarkan seperti di Lukas ini. Demikian firman Tuhan, kata yang bungsu pada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Bapak kita sangat baik. Apa yang kita minta Dia beri. Tapi tadi kalau kita tidak bisa merawat atau mengelolanya dengan cara dari Bapak, ya seperti anak yang bungsu ini. Dia gunakan semua berkat-berkatnya untuk hal-hal yang bukan kehendak Allah, susah hidup. Jadi kalau ada orang Kristen ciptaan baru yang susah, koreksi diri. Jangan-jangan dia tidak menjalankan, mengelola apa yang dia minta sejalan dengan kehendak Allah. Itu yang membuat berantakan. Kalau dia jalankan semua itu menurut kehendak Allah, nggak mungkin sampai melarat. Dia selalu memberi. Tidak mungkin dia tidak memberi. Tapi tadi kadang-kadang yang diminta, orang yang bersangkutan tidak siap mengelolanya. Dia hanya tahu minta, tapi menggunakannya tidak sejalan dengan kehendak Allah. Kacau. Itu bukan rahasia kehendak Allah. Kita sudah punya kelengkapan semua untuk mengerti kehendak Allah. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Baharui akal budimu." Oke, banyak orang mengatakan ya, termasuk orang-orang Kristen yang tidak memiliki hubungan yang sehat dengan Allah. Gak masuk akal. Iya, akal kita mau nangkep Allah, gak mungkin. Akal kita ciptaan Allah, harusnya akal kita tunduk pada Allah. Bagaimana supaya akal kita tunduk pada Allah? Bisa mempercayai dan mengalami apa yang jadi milik Allah. Dibaharui melalui firman Tuhan. Sehingga saat terjadi pembaharuan pikiran yang dibantu Roh Kudus dan firman Allah,
maka pikiran kita jadi ngerti kehendak Allah yang baik, berkenan, sempurna. Untuk apa kita ngerti? Untuk kita jalankan. Dari berkat-berkat yang sudah diberikan, selalu diberikan. Saat kita tidur pun diberkati, kita bisa kelola semua berkat-berkat tadi. Ingat, berkat bukan hanya soal kekayaan. Ini di sini dijelaskan soal kekayaan, soal uangnya. Bukan, berkat itu sangat luas. Ada berkat rohani, rahasia-rahasia rohani, ada berkat jiwani. Bagaimana jiwa kita, pikiran, emosi, keinginan kita di-upgrade seturut dan kehendak Allah. Kemudian ada berkat jasmani. Bagaimana jasmani kita ini sehat supernatural, bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan orang lain yang sakit, untuk mengusir setan, untuk membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta. Itu berkat-berkat semua. Dan ada berkat materi tentunya. Dan 4 berkat ini sudah disediakan Allah. Tidak perlu kita harus berupaya sendiri, jerih payah sendiri, tidak. Tapi bagaimana untuk mengalami berkat? Kita sudah tahu hubungan kita sudah dipulihkan, baharui pikiran kita, sehingga kita bisa mengelola berkat-berkat tadi. Yang tidak terwujud kita kelola bahkan berlipat ganda. Saat berlipat ganda sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan kemuliaan namanya. Oke, ya. Jadi jangan seperti anak yang bungsu ini, minta-minta doa-doa begitu dapat, mengelolanya seenaknya sendiri. Gak bisa, ada aturannya, ada petunjuknya. Gak rumit, hanya 3 petunjuknya. Kehendak yang baik, berkenan, sempurna. Dan itu bukan teka-teki. Itu bisa dipelajari, itu bisa ditemukan. Oke, berikutnya selain anak bungsu ya. Apa yang dilakukan si anak bungsu ini di Lukas 15 ayat 18-19. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Mindernya nanti. Dia mendiskualifikasi diri sendiri. Nah, ada orang-orang Kristen yang minder. Aku ini orang berdosa, aku tidak layak datang ke hadirat Allah. Enggak seperti itu. Ya, itu anggapan dari diri sendiri. Tapi cara Bapak memandang enggak seperti itu. Kita kadang-kadang mendiskualifikasi diri kita sendiri. Ya, kalau orang lain diberkati, aku enggak. Ya, kalau orang lain sembuh, aku enggak. Karena aku masih ada kurang di sana. Tidak. Begitu hubungan sudah dipulihkan, roh kita, karena kita manusia rohani, Allah itu roh, kita juga roh. Orang yang belum percaya Tuhan Yesus, rohnya mati. Dengan kata lain, rohnya terputus dari Tuhan. Yang aktif hanya 2. Apa yang aktif? Yang belum percaya, jiwa dan tubuhnya. Rohnya tidak aktif, boleh dibilang. Kita yang sudah menjadi ciptaan baru, roh kita sudah aktif, dan Alkitab mengatakan roh kita sudah segambar dengan Tuhan. Jiwa kita harus tunduk tadi untuk selaras dengan roh kita. Tubuh kita juga selaras dengan roh kita. Sehingga roh, jiwa, tubuh kita satu kesatuan. Bukan satu kesatuan sebagai kita pribadi yang utuh, tapi 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan kita jadi satu roh dengan Tuhan. Sehingga kita sama, hidup dalam roh, dipimpin roh, karena Tuhan itu roh. Ya, jadi si anak bungsu ini apa? Bertobat dia. Tadi bertobat adalah pembaruan pikiran untuk selaras dengan kehendak Allah yang baik, berkenan, sempurna. Itu tidak sulit, tapi perlu waktu untuk belajar, untuk praktek sampai menjadi bagian hidup kita. Jadi dengan kata lain, kehendak Allah sudah ditanam di dalam setiap orang percaya. Bagaimana kita menjalankannya? Perlu waktu untuk belajar. Pasti bisa, pasti. Karena itu kehendak Allah untuk kita menjalankan kehendaknya, bukan sekedar kehendak kita. Kita pengen ngerti kehendak Allah, Allah jauh lebih ingin mengerti untuk kita bisa menjalankannya dengan cara Allah tentunya. Ya, jadi hubungan sudah dipulihkan. Kemudian setelah dipulihkan tadi, hubungan perlu dibangun. Jadi tidak, wah sudah pulih dengan Allah. Ya sudah, aku suka aku lagi. Enggak. Tadi ada koridornya. Ya, karena kita tidak langsung mengenali diri kita. Bagaimana supaya kita mengenal diri kita? Terus hubungan dengan Allah tadi.
dibangun, dijaga, dipelihara, dirawat. Dari pihak Allah terus merawat dari pihak kitanya nih yang kadang-kadang melenceng. Ya. Nah, contohnya di Lukas 15 ayat 20, 22 dan 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelar hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita kadang-kadang mendiskualifikasi diri kita. Kadang-kadang kita didiskualifikasi oleh orang lain. Tapi kabar baiknya, Allah tidak pernah mendiskualifikasi kita. Tidak pernah. Ya, Dia begitu kita datang ke hadiratnya, Dia rangkul, Dia peluk kita, Dia cium kita, dipulihkan semuanya. Ya, jadi itulah kebaikan Allah kita yang melampaui akal budi kita. Ya, kemudian apa tanggapan dari ayahnya? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Jadi bukan sudah dipulihkan sebagai anak, dipulihkan total seluruhnya. Ada cincin metre, ada kuasa. Kemudian selain cincin metre ada apa? Kasut. Kasut untuk apa? Supaya kita walaupun masih hidup di dunia, kita dikuduskan, kita dipisahkan dari dunia. Sehingga dunia tidak bisa mencemari kita. Justru kitalah yang mempengaruhi dunia harusnya. Karena ada kasut tadi, ada batas. Kemudian ada jubah kebenaran. Jubah kebenaran bicara tentang anugerah kebenaran. Jadi kebenaran adalah kita berani menghampiri tata kasih karunia Allah tanpa ada rasa tidak layak, tanpa merasa berdosa. Jadi kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia untuk apa? Mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Sehingga dari hari ke hari, selain kita membangun hubungan yang sehat dengan Allah, kita juga mengalami kasih Allah. Untuk apa? Bukan untuk kita saja yang mengalami, supaya kasih-Nya mengalir ke dunia. Dengan kata lain, apabila ciptaan baru membangun hubungan yang sehat dengan Allah, kalau dia sudah berkeluarga, hubungan dengan keluarganya meningkat. Dia punya hubungan bisnis dengan orang lain, hubungan bisnis dengan orang lain meningkat. Dia punya hubungan sosial dengan masyarakat, hubungan sosial dengan masyarakat meningkat semua. Jadi secara vertikal meningkat, secara horizontal pun meningkat. Bukan berarti semua orang suka sama kita, tidak. Ada orang-orang yang memusuhi kita tanpa sebab, tanpa hujan, tanpa angin, tiba-tiba benci sama kita, gak masalah. Kita bisa menyikapi dan kita bisa mengatasi semua itu. Bukan hanya supaya kita tidak luka, tapi supaya tadi, kalau hubungan ini sehat dan hubungan kita dengan sama juga sehat, karena kita belajar bagaimana Allah membangun hubungan dengan kita. Dia nuntun kita, sehingga saat kita ketemu orang yang jahat sama kita, orang yang benci sama kita, kita bisa berbuat baik sama dia. Bahkan Allah bekerja melalui kita, memenangkan jiwa dia. Ini loh tujuan panggilan bagi kita orang percaya. Ya, jadi bukan sekedar menikmati hubungan, tapi ada buah-buah berikutnya yang dinikmati oleh sesama, dan Allah sukacita melihat itu muncul dari hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat dari sisi anak yang sulung. Lukas 15 ayat 28 sampai 29. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ada ciptaan baru yang punya sikap seperti anak sulung ini. Wah, aku sudah pelayanan, aku tinggalkan keluarga aku korbankan banyak hal.
Tapi justru aku ngalami yang nggak bagus, itu orang lain ngalami yang bagus-bagus. Nah, ini seperti anak yang sulung, ya, salah paham dengan bapaknya. Ya, nyanyinya bisa seperti tadi dia, wah, bapakku yang baik. Tapi begitu ngalamin gitu, hilang tuh kata-kata bapakku yang baik. Ada sungut-sungut, keluh kesah, menggerutu, ya, salah pengenalan. Dia tidak tahu, dia tidak kenal Allahnya. Padahal Allah sangat ingin dikenal. Dia tidak main petak umpet sama setiap orang, bukan hanya untuk orang percaya. Dia mau memperkenalkan dirinya kepada orang dunia, tapi orang dunia sulit. Karena dia untuk buka kuncinya, yaitu Injil keselamatan, dia nggak mau terima kuncinya. Bagaimana mau buka pintu untuk tahu kedalamannya? Kita yang sudah terima kuncinya, buka. Rahasia-rahasia kerjaan sudah ada di tangan kita, buka itu. Sehingga kita ngerti apa isi yang dimiliki Allah Bapa itu adalah milik kita. Seperti anak yang sulung ini, Bapak, ini anak yang kurang ajar. Engkau sembelih lembu tambun, aku boro-boro lembu tambun. Anak kambing aja engkau gak kasih. Lah kan salah itu. Salah mental. Salah, dia gak kenal bapaknya. Dia tidak membangun hubungan. Ya sekedar, ya aku sudah orang Kristen, aku orang percaya, sudah. Tapi kerja keras, banting tulang. Enggak kayak gitu. Kerja ada petunjuknya. Tadi sesuai dengan kehendak Allah yang baik, berkenan sempurna. Walaupun masih kerja sekuler, jadi karyawan, jadi apapun silakan. Tapi patokannya kehendaknya yang baik, berkenan sempurna apa? Untuk diterapkan dalam kerjaannya, diterapkan dalam bisnisnya, diterapkan dalam segala hal. Sehingga terjadi apa kata firman. Ya. Nah, manfaat dari hubungan tadi. Manfaat dari hubungan selain vertikal tadi makin meningkat, juga secara horizontal juga meningkat. Lukas 15:31-32, ini kata ayahnya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi manfaat dari hubungan tadi, bapak yang baik tadi ngomong sama anak yang sulung, lah kamu ini bersama aku, apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Adikmu juga sama. Tapi yang kabar nggak enaknya ya, tidak setiap orang percayai hal ini. Apa yang dimiliki Allah milik dia? Enggak. Itu kan milik Allah. Aku harus kerja keras, aku harus banting tulang. Tidak. Lakukan kehendaknya, atau dengan kata yang menjadi pelaku firman. Apa yang jadi milik Allah, milik kita, bukan yang sudah, aku klaim milikku. Tapi mana buktinya? Nggak ada. Nggak seperti itu. Ya, saat kita berjalan dengan iman, percaya pakai hati, mengakui dengan mulut, apa yang jadi milik Bapak kita alami. Dan kita bisa gunakan seturut dan kehendaknya yang baik, berkenan, sempurna. Sesimpel itu loh kekristenan. Nggak rumit, nggak. Ya. Tapi perlu waktu untuk belajar, perlu waktu untuk praktek. Pasti jadi ya dan amin, karena firman yang ngomong. Dengan kata lain, saat kita menjadi pelaku firman, kita bisa mengelola milik Bapak kita. Semua itu ya dan amin. Itu bukan teori. Ya, jadi milik Allah adalah milik kita, anak-anaknya. Itu bukan teori. Kalau apa itu kan teori, saya katakan berarti Allah itu teori. Enggak kan? Allah enggak teori. Allah itu ya dan amin. Dia real. Orang mau percaya mau enggak, dia tetap Allah. Orang mau nyembah mau tidak, dia tetap Allah. Bahkan Yakobus 2:19 mengatakan, setan-setan pun gemetar. Dia tahu Allah yang benar siapa. Tapi kurang ajarnya iblis, dia nipu manusia. Allah tuh bukan itu, Allah tuh bukan itu. Enggak kayak gitu. Ya, iblis aja ngerti, tapi manusia kadang-kadang lebih jahat dari iblis. Dia berani menghujat Allah, padahal dia nggak ngerti Allah seperti apa. Kita yang sudah tahu, bukan hanya tahu, tapi Allah mau kita betul-betul mengalami hubungan
dengan Allah sebagai Bapa kita yang sangat baik. Apa yang jadi milik Allah menjadi milik kita. Ya, nah, buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah nggak berandai-andai, seandainya aku anak presiden, seandainya aku anak ratu Inggris, ratu Belanda, silakan berandai-andai. Ya, wah aku akan melakukan ini. Nggak usah seperti itu. Boleh berandai-andai seperti itu, tapi kabar baiknya saya mau sampaikan saat ini. Setiap kita yang percaya kita ini anak Allah, nggak usah berandai-andai. Wah, seandainya aku anak presiden, aku melakukan ini itu. Sekarang, berdasarkan firman Tuhan, kita masing-masing adalah anak Allah. Lakukan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Terutama apa yang Tuhan tanam di dalam hati kita. Artinya, kalau tadi hanya berandai-andai, ini bukan berandai-andai. Saat ini firman mengatakan bahwa masing-masing kita tuh anak Allah. Jauh lebih dari anak presiden, jauh lebih dari anak ratu, jauh lebih baik dari anak yang orang paling kaya, paling baik di dunia. Lakukan itu untuk kemuliaannya. Tapi nggak otomatis ya. Kita perlu waktu untuk belajar dan sama-sama kita saling mengingatkan, saling mendoakan. Untuk apa? Terjadi. Bukan andai-andai kita, tapi rancangan Allah untuk masing-masing kita. Itu luar biasa. Jauh melampaui kemampuan kita, jauh melampaui cita-cita kita. Tapi tadi perlu langkah-langkah. Ada 1000 langkah. Kalau langkah pertama tidak dijalankan ya hanya angan-angan. Tidak seperti itu ya. Langkah terus pasti jadi melampaui kemampuan kita. Maka dinasihatkan di Kolose 3 ayat 12-13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam hidup ini, banyak orang yang bisa salah sama kita. Kita pun bisa salah sama orang. Tapi kabar baiknya, kita bisa mengampuni mereka. Berapa? 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas, tidak terhitung. Supaya apa? Kalau kita nggak mau mengampuni, luka hati kita. Kedua, membuat kita stres. Karena itu bukan kehendak Allah. Semua yang bukan kehendak Allah, semua yang bukan firman, tetap dijalankan oleh orang percaya, dia akan kalang kabut hidupnya. Dia akan stres, dia akan tertekan. Solusinya gampang. Tadi datang kepada Allah Bapa dan terjadi pembaruan pikiran, bertobat sehingga pulih dan terus bisa berjalan sejalan dan kehendaknya. Ya, jadi mengampuni itu bukan hal yang sulit, mengampuni itu hal yang biasa. Ya, karena kita di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, situasinya tidak kondusif pasti. Ada yang kondusif, tapi banyak yang tidak kondusif. Tapi bukan di situ poinnya. Karena kita tahu identitas kita, dan kita tahu kita terhubung dengan Allah, kita memiliki persekutuan yang intim dengan Allah, jalani itu setiap hari dalam hidup kita. Selain Kolose, ada di Filipi 2 ayat 1 dan 1-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan Yesus mati buat kita. Dia bangkit buat kita. Maka dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 16, Yesus telah menyerahkan nyawanya. Ya wajar kalau kita juga menyerahkan nyawa kita untuk orang lain. Bukan berarti kita mati untuk orang lain. Kita berani hidup untuk orang lain. Ya, walaupun tadi kita dibenci oleh orang lain, kita berani hidup benar, berani hidup kudus, berani.
mendemonstrasikan kebaikan dan kasih Allah kepada orang yang membenci kita. Itu artinya menyerahkan nyawa buat orang lain. Jadi bukan untuk kita, tapi kita lihat seperti Tuhan melihat, yang penuh belas kasihan kepada kita tentunya dulu ya. Setelah kita menerima seluruh anugerahnya, nah giliran kita menjalankan panggilan kita untuk apa? Bersama Tuhan kita berbelas kasih pada orang lain, termasuk orang jahat sama kita, yang memusuhi kita, yang membenci kita. Kenapa? Musuh kita bukan manusia, bukan darah dan daging. Musuh kita iblis yang sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Jadi musuh kita boleh dibilang nol. Ada, tapi nol dia, nol besar. Manusia bukan musuh kita. Walaupun mereka membenci kita, dia bukan musuh kita. Dia patut dikasih. Dia layak untuk kita kasih, dan kita layak untuk rebut dia dari tipu muslihat iblis. Rebut dia dari cengkeraman iblis, dari belenggu dosa. Inilah kalau hubungan dipulihkan, hubungan-hubungan yang buruk dari kita tidak ada lagi. Hubungan kita makin sehat, bahkan dengan orang jahat, dengan orang memusuhi kita, benci sama kita, kita berbuah lebat 30, 60, 100 kali ganda. Buah apa? Buah firman. Kenapa? Cermin kita adalah firman Tuhan. Dengan kata yang saya bercermin pada firman, kita menjadi pelaku firman. Tidak otomatis mahir. Jangan bercermin pada yang lain. Jangan bercermin pada kata dunia, kata orang. Jangan. Cermin kita adalah firman, karena kita ciptaan baru. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi, puji Tuhan. Hari ini kita sudah mendengar tadi satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Paulus. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya buat Pak Paulus, dan jangan segan-segan lagi nanti untuk kita undang lagi ya Pak. Ya, puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, kita semua diberkati. Ada satu hubungan yang luar biasa, hubungan Bapa dengan anak, dan kita adalah anak yang dikasihi. Kita tinggal datang kepada Dia. Nah, saudara, hari ini kalau siapapun saudara ada dimanapun, saya mau ajak saudara, kalau saudara sudah dengar kebenaran firman ini, saudara buka hati dan terima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya undang saudara untuk bisa ikutin doa saya sebentar juga untuk mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi saudara semua yang sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya hubungan ini akan semakin dalam dengan Dia. Oke, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar, buat kuasa-Mu yang begitu dahsyat di dalam kami ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat pemulihan hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih kalau ada di antara kami yang baru pertama kali ini mendengar akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, ketika mereka membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau masuk ke dalam hati mereka, dan mereka diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat semua yang mendengar pada siang hari ini ya Bapa. Kami percaya mereka sehat dan kuat dalam penjagaan perlindungan-Mu yang sempurna. Apabila ada di antara kami yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kami percaya Tuhan, Kau sudah angkat sakit penyakit ini. Hai penyakit, pergi Kau dari tubuh anak-anak-Mu ini, dan tidak ada satupun yang panah dari iblis yang dapat mengganggu anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saudara-saudara kekasih, terimalah berkat, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penjagaan, perlindungan, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.